Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Dea Tania Nurnihayah dengan NIM akhir 076. Pada video ini, saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan untuk ujian tengah semester mata kuliah Akhlak dan Tasawuf. Jawaban untuk pertanyaan yang pertama adalah salah satu cara untuk membuktikan bahwa Al-Quran dan hadis dapat dijadikan standarisasi akhlak adalah dilihat dari sisi konsistensi dan keautentikan dari Al-Quran dan hadis itu sendiri. Dalam mempelajari tafsir Al-Quran menunjukkan adanya kesetaraan muatan etika dan moral. Al-Quran telah kekal terhadap perubahan tekstual dan dapat diteliti melalui naskah-naskah kuno dan metode kritik tekstual. Sedangkan dalam ilmu hadis menggunakan metode sanad dan matan untuk menjamin keasliannya. Hal tersebut dapat menilai metode penyampaian dan kualitas para perawi. Untuk jawaban pertanyaan yang kedua, yaitu ada 4 aliran. Yang pertama adalah aliran nativisme, yang kedua adalah aliran empirisme, yang ketiga adalah aliran konvergensi, dan yang terakhir, yang keempat adalah aliran naturalisme. Yang pertama, aliran nativisme. Aliran yang berpendapat bahwa akhlak pada diri seseorang itu sudah ada atau bawaan dan faktor genetik. Dengan kata lain, sifat baik atau buruk pada seseorang itu sudah ada sejak lahir. Dalam pandangan Islam, sebagian besar Islam mengakui bahwa manusia memiliki fitrah yang suci sejak lahir dan cenderung ke arah kebaikan. Akan tetapi, peran pendidikan dan kondisi lingkungan juga sangat penting. Oleh karena itu, bahkan jika agama juga penting, faktor-faktor pembelajaran dan pengalaman memainkan peran penting dalam pembelajaran akhlak manusia. Yang kedua adalah aliran empirisme. Aliran ini berpendapat bahwa akhlak manusia itu terbentuk dari pengalaman hidup dan lingkungan seperti sosial maupun lingkungan pendidikan. Sedangkan dalam pandangan Islam, aliran ini sejalan karena pendidikan dan pengalaman sangat dihargai. Al-Quran dan hadis mengandung banyak ajaran yang mendorong umatnya untuk mengamati dunia dan belajar dari pengalaman. Maka dari itu, membentuk akhlak melalui pendidikan dan interaksi sosial dianggap sangat penting. Yang ketiga adalah aliran konvergensi. Aliran yang menggabungkan antara nativisme dan empirisme, yang mana faktor genetik dan faktor lingkungan berperan penting dalam pembentukan akhlak seseorang. Dalam pandangan Islam, Islam juga sejalan dengan aliran ini, di mana Islam mengakui adanya faktor genetik baik dalam diri manusia, tetapi juga menekankan bahwa faktor lingkungan dan pendidikan sangat penting untuk pengembangan akhlak manusia. Dan yang terakhir, yang keempat adalah aliran naturalisme. Aliran yang berpendapat bahwa akhlak manusia adalah produk dari proses evolusi dan seleksi alam, yang mana naluri dan insting alamiah mempengaruhi akhlak manusia itu sendiri. Dalam pandangan Islam, Islam tidak sejalan dengan aliran ini. Menurut pandangan Islam, ada 2 komponen yang mempengaruhi akhlak pada manusia, yaitu faktor spiritual dan moral yang berasal dari Tuhan serta faktor biologis. Untuk jawaban pertanyaan nomor 3 adalah karena berakhlak kepada Allah SWT merupakan bagian terpenting dari iman dan pengabdian seorang muslim, serta sebagai pencerminan atas ungkapan syukur, penguatan iman, ketaatan, dan pengakuan atas keesaan dan keagungannya. Adapun bentuk-bentuk berakhlak kepada Allah SWT adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah takwa. Bentuk berakhlak kepada Allah yang menunjukkan ketaatan dan pengertian bahwa segala perbuatan dalam pengawasannya. Sebagai contoh, menjalankan apa yang diperintah dan menjauhi larangannya. Yang kedua yaitu cinta dan ridho. Cinta kepada Allah memaksa kita untuk melakukan ajarannya dengan sepenuh hati, sedangkan ridho mengajarkan kita untuk menerima takdirnya dengan ikhlas. Sebagai contoh, senantiasa mengingat Allah dalam setiap keadaan dan menerima qada dan qadarnya. Yang ketiga yaitu ikhlas. Dengan ikhlas, kita menunjukkan bahwa perbuatan yang kita lakukan semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah.
Sebagai contoh, beribadah dengan hati yang tulus dan beramal soleh tanpa pamrih. Yang keempat yaitu khauf dan roja. Khauf dan roja harus seimbang. Khauf mendorong kita untuk menghindari perbuatan jahat, sedangkan roja mendorong kita untuk terus berusaha memperbaiki diri dan bertaubat. Sebagai contoh, menghindari perbuatan jahat karena takut akan siksaan Allah dan juga harus terus berdoa untuk meminta ampunan dan rahmatnya. Dan yang terakhir yaitu tawakal, berserah diri kepada Allah setelah berusaha dan berupaya. Sebagai contoh, bekerja keras untuk berusaha semaksimal mungkin, tetapi tetap yakin bahwa Allah yang menentukan hasil akhirnya. Untuk jawaban nomor 4 adalah sebenarnya dalam ajaran Islam, akhlak dan ilmu sangat berkaitan erat. Ketika Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa aku diutus untuk menyempurnakan akhlak, bukan berarti ilmu tidak penting. Beliau ingin menekankan bahwa akhlak merupakan landasan penting dalam kehidupan seorang muslim. Dengan akhlak yang tinggi, ilmu yang kita miliki menjadi sumber pengayaan dan kebaikan bagi diri sendiri dan orang lain. Jadi, antara akhlak dan ilmu, keduanya saling melengkapi untuk mewujudkan masyarakat yang baik dan berakhlak. Untuk jawaban pertanyaan terakhir, yaitu pertanyaan yang kelima, adalah bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW mempunyai banyak manfaat bagi umat Islam, juga bagi Nabi sendiri. Walaupun Nabi Muhammad SAW tidak membutuhkan sholawat kita harus tetap bersolawat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memperoleh syafaat Nabi Muhammad. Berikut ini manfaat bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu antara lain mendapatkan syafaat dan pahala, meningkatkan kehormatan dan rasa cinta kepada Nabi Muhammad SAW, mendapatkan keberkahan dalam hidup, dan juga meningkatkan keimanan dan ketaatan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.